Dengan siapa Pak? Saya Insinyur Sahat Butar-Butar dari LBH, LMP itu Bahasa Mesir, LMP itu Laskar Merah Putih. Oke Pak. Terkait kasus yang Bapak laporkan ke Polda Sumut Pak. Sementara hasilnya Polda Sumut mengeluarkan SP3 Pak, dugaan pengadaan bibit jagung. Bagaimana tanggapan Bapak sebagai pelapor? Terima kasih. Saya belum menerima surat sebagai pelapor. Saya belum menerima surat tebusan bahwa persoalan yang dugaan tindak pidana korupsi masalah jagung di Kabupaten Tuba, pengadaan bibit jagung, belum ada surat pemberitahuan tentang bahwa laporan saya itu sudah di SP3-kan, perkara itu sudah di SP3-kan. Namun saya melihat dan menonton ada video yang menyatakan bahwa perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bibit jagung tahun 2021 dimaksud sudah di SP3-kan oleh penyidik Polda Sumatera Utara. Itu Pak ya. Kalau itu contohnya Bapak sudah terima SP3-nya, apa tindakan Bapak selanjutnya? Karena saya lihat di berita itu juga Bapak tidak merasa puas. Sebab bagaimana Pak? Kalau SP3-nya itu benar-benar dikeluarkan, saya tidak puas. Untuk itu, saya mau memperjelas, saya mau melihat yang sebenarnya bagaimana keberadaan hukum di Indonesia. Yang saya maksud, kalau Polda Sumatera Utara benar-benar sudah meng-SP3-kan perkara dugaan korupsi yang ada di Kabupaten Tuba tentang pengadaan bibit jagung tahun 2021, itu akan saya tidak lanjuti laporannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang ada di Jakarta. Saya merasa kecewa apabila benar-benar Polda Sumatera Utara telah meng-SP3-kan perkara itu. Karena menurut hemat saya, penelitian saya, penglihatan saya dan fakta-fakta di lapangan bahwa dugaan tindak pidana korupsi benar-benar terjadi di Kabupaten Tuba tentang pengadaan bibit jagung yang jumlahnya 6 miliar lebih. Jadi saya akan melaporkan kembali ke pihak KPK yang ada di Jakarta. Demikian. Kalau menurut Bapak sebagai LSM Laskar Merah Putih, apa saja Pak bukti awal yang mengarah ke dugaan korupsi pengadaan bibit jagung ini Pak? Seperti apa saja Pak? Pertama begini, itu kan sudah di atas 200 juta. Sementara dugaan pengadaan bibit jagung itu 6 miliar 42 juta lebih. 6 miliar atau 6 miliar lebih. Itu dilakukan pengunjukan langsung oleh Dinas Pertanian ke CV Singatau. Kenapa ada pengunjukan langsung? Itu yang pertama. Yang kedua, oleh CV Singatau mengunjuk UD Rizky Tani untuk melakukan pembelian benih dari produsen atau distributor. Namun oleh CV Singatau diduga melakukan kesalahan besar dengan mentransfer uang ke distributor tanpa melalui UD Rizky Tani sebagai pengecer. Dari situ aja Pak sudah menyalahi. Sementara yang berikut ini yang paling fatal menurut saya, melanggar Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang aturan pengunjungan langsung dan lelang, di mana apabila nilai kontrak 50 juta sampai 200 juta maka pekerjaan dapat dilakukan dengan cara pengunjungan langsung. Namun apabila nilai kontrak di atas 200 juta maka pekerjaan wajib dan harus dilakukan tender atau lelang untuk menentukan pelaksanaan pekerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan acara penanaman perdana. Itu betul-betul Kabupaten Tuba, masyarakat Kabupaten Tuba semuanya tahu bahwa penanaman perdana dilakukan oleh Bupati Kabupaten Tuba tanggal 16 Juni 2021 sebelum LPSE mengeluarkan putusan pada tanggal 8 Juli 2021. Kan aneh. Ya. Aneh benar-benar. Oke. Yang berikut, pihak perusahaan selaku yang diunjuk sebagai pelaksana pekerja yaitu CV Singatau diduga melakukan kesalahan besar dengan mentransfer uang ke distributor seperti yang saya katakan tadi tanpa melalui UD Rizky Tani sebagai pengecer. Diduga, ini yang paling, ini hasil survei kita dan penelitian kita di lapangan, bahwa diduga benih jagung yang dibeli hanya 38 ton dari 50 ton nilai kontrak. Maka uang negara yang diduga dikorupsi atau diselewengkan, diduga ini Pak,
untuk memperkaya diri sendiri adalah sebesar harga distributor tadi 95.000 dikali 38.000 kilogram atau 38 ton. Sama halnya dengan jumlah 3.610.000.000. Sementara nilai kontrak 6.042.330.000. Maka jumlah uang negara yang diduga besar diselewengkan atau dikorupsi sebesar 2.432.330.000 rupiah. Sangat besar. Jadi makanya saya katakan tadi, kalau pihak Polda Sumatera Utara meng-SP3-kan persoalan ini, saya meragukan, terus terang saya meragukan. Dan hasil penghitungan sesuai video yang saya tonton itu dihitung oleh Inspektorat Kabupaten Toba. Kenapa tidak BPKP atau BPK yang menghitung kerugian negara? Seharusnya bukan lagi hasil investigasi atau hasil penghitungan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Toba. Seharusnya itu adalah hasil penghitungan BPK. Sebelumnya Pak, ada pernah laporan kasus yang sama juga ke Polda, kemungkinan dugaan kita siapa tahu Polda salah menerbitkan SP3 terkait kasus ini. Saya menduga video yang saya tonton itu bukan ini yang dimaksud di SP3 kan. Saya menduga hal itu. Makanya saya akan berangkat ke Polda untuk menanyakan langsung ke Dirkrimsus ataupun ke Kabid Humas Polda Sumatera Utara untuk menanyakan langsung apakah memang perkara dengan nomor ini maaf ya Pak, laporan polisi R/5/2022/Ditreskrimsus itu laporan tertanggal 24 Mei 2022. Dan sudah dikeluarkan surat perintah penyelidikan Diskrimsus Polda Sumut nomor Sprint.lidik/5/2022/Ditreskrimsus tanggal 24 Mei 2022 tentang dugaan tindak pidana korupsi. Ini akan saya pertanyakan, apakah ini yang Di SP3-kan oleh Polda atau laporan atau kasus lain tentang jagung? Karena yang saya tahu ada, tapi tidak perlu saya ungkapkan ya. Ada mungkin lebih dari satu pengadaan bibit yang jumlahnya sangat fantastis di Kabupaten Toba setelah pemerintahan Bapak Bupati Poltak Sitorus. Itu Pak ya. Dan